Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofi Febrian Haji. Dan saya Titin Astriana. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan simulasi keamanan dokumen PDF menggunakan metode brute force attack serta kaitannya dengan standar keamanan informasi internasional, yaitu ISO 27001. Topik ini kami angkat karena keamanan dokumen digital merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan data di era teknologi saat ini. Di era digital saat ini, hampir semua organisasi menyimpan data penting dalam bentuk digital, salah satunya dalam format file PDF. File PDF sering digunakan karena praktis dan mudah didistribusikan, serta dapat dilindungi dengan password untuk menjaga keamanannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pengguna yang menggunakan password yang lemah, seperti angka sederhana atau kata umum. Hal ini dapat menjadi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan utama yang sering terjadi adalah penggunaan password yang mudah ditebak seperti 123456 atau admin. Selain itu, banyak sistem yang tidak memiliki pembatasan jumlah percobaan login, sehingga memungkinkan attacker untuk mencoba password berkali-kali tanpa batas. Kondisi ini membuat sistem sangat rentan terhadap serangan brute force yang dapat dilakukan secara otomatis menggunakan tools tertentu. Brute force attack adalah metode serangan dengan cara mencoba berbagai kombinasi password secara sistematis dan berulang. Serangan ini biasanya dilakukan menggunakan tools atau script otomatis sehingga dapat mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi dalam waktu singkat. Tujuan utama dari brute force attack adalah untuk mendapatkan akses ilegal ke sistem atau data yang dilindungi password. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana serangan brute force dilakukan. Selain itu, kami ingin menunjukkan bahwa penggunaan password yang lemah dapat dengan mudah dibobol. Simulasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan kontrol keamanan yang sesuai standar. Tools yang digunakan. Dalam situasi ini, kami menggunakan tools John the Ripper yang merupakan salah satu tools populer dalam dunia keamanan cyber. Tools ini digunakan untuk melakukan password cracking dan banyak digunakan dalam penetration testing ataupun audit keamanan. John the Ripper mendukung berbagai metode serangan dan mampu bekerja secara efisien dalam menemukan password. Proses dimulai dengan mengekstrak hash dari file PDF yang telah diamankan. Hash ini kemudian digunakan sebagai target untuk proses cracking. Selanjutnya, sistem akan menghasilkan berbagai kombinasi password menggunakan metode tertentu. Setiap kombinasi akan diuji satu persatu hingga ditemukan password yang sesuai dengan file PDF tersebut. Dibandingkan dengan metode worklist biasa, John the Ripper memiliki beberapa keunggulan. Pertama, tools ini memiliki performa yang lebih cepat dan efisien karena telah dioptimasi. Kedua, mendukung rule-based attack yang dapat memodifikasi password secara otomatis, seperti menambahkan angka atau simbol. Ketiga, mampu menghasilkan kombinasi password yang lebih kompleks tanpa bergantung pada daftar statis, sehingga kemungkinan keberhasilan dalam menemukan password menjadi lebih tinggi. Pada bagian ini ditampilkan proses simulasi brute force attack terhadap file PDF. Ya, kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana cara penggunaan tool John the Ripper ini untuk membrute force password dari file PDF. Sudah saya siapkan target di sini, target PDF-nya dan kemudian ini cara pakainya. Langsung kita menuju step kedua ya. Karena filenya sudah kita siapkan. Nah, pertama-tama mari kita masuk ke directory ini ya.
masuk ke direktori ini, kemudian kita jalankan file sintaks ini. Nah, ini artinya Python jalankan file Python ini. Nah, ini untuk targetnya tadi kita namakan target PDF. Nah, untuk hashnya kita pakai hash PDF gini aja ya. Oke, file hashnya seharusnya sudah ada. File hashnya sudah ada di sini. Hash PDF lagi ya. Hash PDF ini kita pindahkan ke direktori John, kemudian masuk ke run. Nah, ini udah masuk ke folder itu. Nah, lalu kita jalankan sintaks ini. Sebelum kita jalankan sintaks ini, kita masuk ke direktori John run ya. Ini kita ketik aja. Nah, kita copy. Change directory C, kemudian John. Nah, udah, kemudian kita paste. Tadi hashnya namanya hash PDF. Nah, ini karena file target kita adalah file pembukaan rekening dari salah satu bank. Biasanya terdiri dari 6 angka ya. 2 tanggal lahir, 2 bulan, 2 tahun. Maka kita persempit kemungkinannya supaya lebih cepat. Nah, sintaks ini artinya John, ini format filenya adalah PDF, bentuknya incremental digit, minimal dengan 6, maksimal dengan 6. Kemudian hashnya pakai hash PDF. Oke, mari kita jalankan. Oh, sudah berhasil. Tidak ada 1 menit, passwordnya sudah terbuka, sudah diketahui. Ini adalah prosesnya. Nah, sebenarnya kita bisa jalankan ini lagi untuk mengetahui passwordnya. John hash address. Nah, hash PDF. Nah, ini untuk hash PDF-nya, password ini sama ya. Mari kita coba passwordnya apakah betul. Nah, ini target PDF-nya. Mari kita coba buka. Kita asal-asalan dulu ya. Salah. Kita pastekan password tadi. Lalu open. Nah, sudah berhasil dibuka. Ini sangat bahaya ya, apalagi ada nomor kartu, kemudian nama lengkap, nomor rekening, kemudian kantor cabang pembukaannya di mana. Data ini terlihat tidak penting, tapi untuk sebagian hacker, sekecil apapun data itu sangat penting untuk selanjutnya memperluas serangan terhadap target. Seperti itu. Standar ISO 27001 merupakan standar internasional yang digunakan untuk mengelola keamanan informasi melalui sistem yang disebut ISMS.
Tujuan utama dari standar ini adalah untuk melindungi aset informasi organisasi dan mengelola risiko secara sistematis. ISO 27001 juga menekankan pentingnya menjaga tiga aspek utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, yang dikenal sebagai CIA Trait. Berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan password yang lemah sangat beresiko. Brute force attack berperan sebagai attack atau ancaman yang dapat mengeksploitasi kelemahan tersebut. Jika tidak ada proteksi tambahan, maka akses ilegal terhadap data dapat dengan mudah terjadi. Flow ini menunjukkan bagaimana sebuah aset informasi dapat terancam akibat risiko tertentu. Dalam kasus ini, password yang lemah menjadi risiko yang dimanfaatkan oleh brute force attack. Kemudian, dengan pendekatan ISO 27001, diterapkan kontrol seperti password kuat, logout, dan monitoring untuk mengurangi risiko tersebut. Dalam simulasi ini, brute force merupakan bentuk attack atau ancaman terhadap sistem keamanan. Sedangkan penggunaan password yang kuat, pembatasan login, monitoring, dan multifaktor authentication merupakan bentuk kontrol. Kontrol ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari serangan yang terjadi. Ada beberapa langkah mitigasi yang dapat diterapkan, antara lain penggunaan password yang kompleks dan sulit ditebak. Selain itu, penerapan akun logout dapat membatasi jumlah percobaan. Monitoring sistem juga penting untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta penggunaan multi-factor authentication untuk meningkatkan keamanan. Kesimpulannya, brute force attack merupakan metode yang sederhana namun sangat efektif jika sistem tidak memiliki proteksi yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan kontrol keamanan yang sesuai dengan standar seperti ISO 27001. Dengan penerapan kontrol yang tepat, risiko keamanan dapat diminimalkan dan data dapat dilindungi dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.